Hai guys, Hai. welcome back to the EY channel. Oke, kita ketemu lagi di episode ngalor ngidul, bahas apapun yang penting santuy gitu bersama dengan ini gitu biasa lah ya, kita mau kalau gosipin lagi, gosipin gading. Mau membahas nih teh gitu. Kalau sekarang isunya itu terkait dengan pernikahan gitu. Ya nih teh, kan kemarin itu sempat viral gitu, sampai trending di YouTube juga nih, di Instagram juga jadi rame gitu. Di Twitter aku nggak tahu sih, karena aku nggak main Twitter kan. Dan sampai diperingati sebagai Hari Patah Hati Nasional gitu, karena dua orang ini tuh menikah gitu. Si ceweknya itu usianya 23 tahun, si cowoknya itu usianya 21 tahun gitu. Dan bisa dikatakan mungkin mereka versi akhi ukti lah, kayak begitu gitu. Dan banyak orang yang jadinya komen gitu, tabarakallah, masya Allah, kayak gitu-gitu gitu. Dan setiap aku lihat itu memang komenannya banyak banget gitu, dan banyak orang yang mengiri gitu kepada mereka, ih so sweet banget sih gitu. Dan memang mereka juga mengumbar kemesraan itu gitu. Pertanyaanku memang sebenarnya apa sih gitu makna pernikahan gitu, karena aku merasanya kok segampang itu ya orang menikah gitu, kok segampang itu juga orang merasa kayak, ya kayaknya gue pengen nikah deh gitu. Oke, yang pertama Dewi, aku nggak kenal itu mereka berdua siapa. Jadi ketika ada di feed Instagram aku, feed ada di mana, beranda gitu, terus ada di portal-portal gitu segala macam, ada di story apa orang semua heboh gitu. Gue nggak kenal ini siapa, kenapa heboh gitu. Tapi kalau misalkan ini kemudian mengarah kepada penyederhanaan terhadap pernikahan, saya tidak setuju. Karena pernikahan bukan hanya sekedar tidak bisa masak. Kalau menuntut istri untuk bisa masak, ini adalah membangun rumah tangga, bukan rumah makan. Atau nggak bisa masak Indomie katanya, sampai ada memesnya itu dipanggang apa segala macam. Buat saya penyederhanaan tentang konsep pernikahan ini saya nggak setuju. Karena pernikahan sangat penting, jelas dalam agama Islam adalah salah satu perjanjian yang berat. Itu kan, jadi saya cukup mengimani bahwa pernikahan ini sakral, penting, dan tidak mudah. Jadi jangan halu kalau pernikahan itu hanya sekedar mesra-mesraan di awal gitu. Menurut teori, menurut pengalaman saya yang sudah menikah, 1 tahun pertama aja udah berat, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, dan selanjutnya semakin berat, bukan semakin mudah. Dan setiap momennya itu akan ada tantangan yang baru. Contohnya kalau baru nikah, berarti tantangannya bagaimana kita bisa koneksi, bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan pasangan kita. Nah, kalau kita melihat pernikahan sesederhana itu, saya sangat khawatir. Karena orang akan melihat pernikahan adalah mudah, maka ingin segera menikah. Seolah akan menjadi jawaban dari semua permasalahan, apalagi diniatkan untuk saling melengkapi. Kalau kita niatkan pernikahan itu saling melengkapi, berarti saling menuntut. Saya kurang, kamu tutupin. Kamu kurang, aku yang tutupin. Ini jelas menurut saya sesat, karena tidak seperti itu. Gitu loh. Kalau pernikahan diawali dengan saling tuntutan, oh enggak usah masak, Anda harus tahu ya, itu sekarang aja begitu. Nanti kalau kerja capek di rumah nggak ada makanan, sok rek kumaha. Erek sabar, saya nggak jamin. GoFood teh. GoFood. Boleh. Apa mau terus GoFood? Ada di masa bahwa seorang suami juga ingin disiapkan makanan sama istrinya. Memang bukan untuk membangun rumah makan, ya rumah makan atau untuk melayani ratusan orang. Rumah tangga, salah satu ciri rumah tangga yang fungsional adalah di situ ada kehidupan. Dapurnya ngebul, ada aktivitas membuat makanan di situ. Karena salah satu ekspresi cinta itu adalah membuatkan makanan. Tidak peduli itu enak apa enggak, tapi prosesnya itu yang membuat keluarga menjadi bonding. Karena membuat makanan salah satu tugas orang dewasa yang harus dilakukan secara mandiri. Sekarang kalau masak mie instan aja nggak bisa, terus laki kumahakeun salaki, kan itu belum dijalani rumah tangganya. Tapi saya mau berpesan bahwa kalau kita melihat
keuangannya aja it's okay, itu untuk fun aja ya, tapi jangan dijadikan itu sebagai afirmasi yang betul-betul melekat ke dalam pemikiran kita. Kalau untuk fun, untuk gimmick mah enggak, tapi saya mau ngasih tahu enggak begitu kenyataannya gitu loh. Dari hal-hal sederhana makanan, ada loh yang orang rumah tangga sampai belasan tahun akhirnya bercerai, dan yang menggugat cerai itu tidak mau mengungkapkan alasan yang sebenarnya ke pengadilan. Tapi setelah saya tanya, setelah saya wawancara, apa coba? Saya tidak pernah disetrikakan istri saya masakannya instan semua, istri saya sibuk kemana-mana, saya pulang ke rumah nggak ada makanan, setelah saya pulang kerja udah capek di rumah nggak ada makanan, gitu loh. Memang laki-laki juga harus bertanggung jawab atas makanannya sendiri, tapi rasanya dimasakin sama istri itu beda. Terus ini sebenarnya kemarin juga hal yang lucu gitu, karena si dua sejoli ini gitu sampai mengumbar terkait dengan selain kemesraan tadi gitu, proses taarufnya mereka gitu, sampai nggak tahu itu di salah satu akun gosip gitu di share juga gitu terkait dengan apa screenshot screenshot DM Instagram mereka berdua gitu, dan itu dijelaskan tentang proses taarufnya mereka gitu. Kemudian ya tadi masalah kemesraan juga diumbar, kemudian ketidakbisaan pasangan juga diumbar, terus sampai kamu ngiler nggak sayang itu juga diumbar gitu. Pertanyaanku, apa memang perlu gitu sampai semuanya serba diumbar gitu, hal baik dan buruknya? Sederhana, semakin sering diumbar, semakin memperlihatkan bahwa sesungguhnya hubungan mereka tidak kuat. Oh gitu? Karena kalau kita mau melihat ke dalam, kita akan sibuk bagaimana ngurusin relation ini. Oh, maksudnya? Maksudnya adalah, saya nggak mau bilang itu kurang kerjaan ya, tapi artinya dia punya banyak sekali waktu untuk mengumbar hal-hal yang receh seperti itu. Entah niatnya mau naikin follower atau segala macam. Balik lagi ke statement tadi saya di awal, kalau orang sudah menyadari bahwa ini sesuatu yang tidak mudah, dia akan belajar, akan datang kepada pemikiran yang lebih dalam. Karena ini sebuah kesakralan. Jadi saya juga tidak mau terlalu bagaimana ke mereka gitu. Ya itu mungkin yang sudah dipilih sama mereka, itu gaya mereka, boleh-boleh aja gitu. Kalau Dewi nanya ke saya, ini jawaban saya gitu, karena saya juga sudah mengalaminya gitu loh. Jadi kalau saya jadi mereka, saya nggak akan ada waktu untuk berbegituan. Saya akan sibuk bagaimana saya menghadapi situasi yang baru dalam hidup saya ini gitu. Tapi kan nggak semuanya orang menyadari itu. Terus ini satu lagi ya yang buat aku menggelitik gitu, di antara karena kan tadi mereka ahli ukti gitu, dan sebenarnya waktu dulu aku kuliah juga quotes ini tuh menjadi sesuatu yang trending gitu, tentang aku mencintaimu karena Allah. Dan itu tuh aku menemukan si cowok ini komen di postingan si ceweknya gitu, si istrinya lah gitu, karena kan sekarang sudah halal gitu, bahwa aku mencintaimu karena Allah gitu, dan kayak til jannah ya sayang gitu, asik gitu ya. Nah, jadi kan itu semakin gitu bagi orang-orang tuh, kayak ya Allah gitu ya, dia mah mencintai karena Allah gitu ta. Nah, aku teh mempertanyakan gitu, emang sebenarnya makna aku mencintaimu karena Allah teh naon gitu. Aku mencintaimu karena Allah, saya juga nggak tahu itu aku ngomong apa, dia ngomong apa sebenarnya. Nggak tahu ya kan? Kalau kita mau berefleksi, emang kita paham cinta itu apa? Nggak tahu. Iya, kita aja nggak tahu cinta itu apa sebenarnya. Tapi kan itu seru-seruan aja, atau mungkin memang maksudnya, saya kan nggak tahu, kita harus konfirmasi ke orangnya apa maksudnya itu, dan mungkin kita akan baru tahu pasti jawabannya apa gitu. Mencintai karena Allah, kalau saya lebih suka, justru saya mencintai itu karena saya sendiri. Kenapa? Tahu kalau saya betul-betul yakin dengan penuh kesadaran bahwa saya mencintai kamu. Oh, saya dengan penuh kesadaran mencintai kamu. Iya, dengan penuh kesadaran. Kalau kita sudah sadar bahwa kita punya perasaan ini, berarti ada keyakinan bahwa Allah telah menjodohkan kita, memberikan takdir ini gitu. Kalau mencintai karena Allah, berarti kita cinta kamu itu karena Allah. Ujung-ujungnya saya khawatir nanti memperlakukan istrinya terus saja mengatasnamakan agama. Gimana tuh maksudnya? Liur kan ya, Wi? Jadi gini, maksud saya, ada banyak dalam rumah tangga itu
memperlakukan istri itu selalu mengatasnamakan agama. Harus nurut. Suami ini imam, kamu tidak ada pilihan. Kamu durhaka kalau nggak nurut sama suami. Terus aja semua dijadikan alasan. Agama-agama itu nggak jelas itu hadis doif apa segimana, apa benar penafsirannya atau enggak, itu kan perlu ilmu juga gitu. Jadi saya sih khawatir semoga tidak seperti itu. Karena rumah tangga ini adalah membangun sebuah sistem, membangun sebuah organisasi, jadi perlu teamwork. Jadi ada kesetaraan di situ gitu. Tidak serta-merta mengatasnamakan agama untuk memberlakukan sebuah hukum gitu. Jadi saya berharap bahwa statement itu pun juga tidak menjadikan agama sebagai senjata untuk membuat pasangannya menurut kepada dia. Sama tujuan pernikahan itu teh, kan kalau tadi maksudnya mencintai itu karena kita kesadaran ya, sama tujuan pernikahan itu karena si cowok ini tadi tiljanlah ya sayang gitu, itu sih. Itu ya mungkin ada keyakinan bahwa ketika menjalani pernikahan kemudian meyakini bahwa ketika kita meninggal kemudian ke surga pengen sama orang yang kita sayang di dunia gitu. Tapi kalau menurut saya blind. Dunia di masa depan akan seperti apa? Di akhirat nanti? Di akhirat saya nggak tahu apakah misalkan saya sama suami saya atau anak saya blind. Saya nggak tahu. Cuma yang ingin saya lakukan adalah saya ingin belajar secara maksimal untuk betul-betul mensyukuri apa yang saya dapat di dunia ini bersama suami dan anak saya. Dan apa yang saya punya hari ini pasti ada alasannya. Kalau misalkan nanti di surga dipertemukan dengan lagi suami saya yang mangga, alhamdulillah. Kalau nggak mungkin ada bidadara lagi gitu kan, itu imajinasi kita ya, itu juga nggak tahu secara agama seperti apa. Tapi buat saya seorang nenden, saya tidak berpikir sejauh itu. Terlalu berat buat saya memikirkan sampai ke surga segala gitu. Saya mah hadapin aja sekarang bagaimana saya punya hubungan yang baik, yang kuat dengan suami saya, bagaimana saya punya hubungan baik dengan anak saya, itu sangat penting karena anak ini titipan Tuhan, mereka adalah makhluk surga yang dititipkan ke kita, itu juga perlu fokus yang baik, dan anak kita akan bahagia kalau melihat kedua orang tuanya bahagia. Anak kita akan soleh ketika melihat kedua orang tuanya juga soleh. Itu kan perlu effort. Nggak bisa disederhanakan keuuan gitu loh. Jadi awalnya sangat sangat sederhana melihat pernikahan, tapi tujuannya surga. Surga itu ada di mana? Tidak semudah itu masuk surga. Kalau mau ke surga berarti melihat pernikahan juga tidak sesederhana itu dong. Ada perlu banyak yang harus kita pelajari, baik secara syariah, secara psikologi itu seperti apa. Bukan berarti nunggu benar dulu terus kemudian mau nikah ya gitu. Tapi kan kesadaran itu sangat penting. Kesadaran bahwa setiap keputusan kita adalah sebuah keyakinan gitu. Bukan karena orang lain, bukan karena faktor motivasi yang bukan karena Tuhan gitu. Kalau mencintai karena Allah tadi apa benar gitu ya kan? Karena tidak sedikit juga menikah ya karena tuntutan sekitar, karena desakan orang tua, desakan lingkungan. Ya kan sekarang orang-orang lagi nikah masa gua enggak gitu kan. Dan masih banyak faktor kan itu enggak tahu kita seperti apa gitu. Jadi itulah yang kemudian menjadi resiko rumah tangga lebih sulit dihadapi karena tidak adanya kesadaran itu. Dan mungkin terakhir nih Teh gitu, untuk definisi cinta sendiri itu apa sih gitu, karena kan tadi Teteh bilang mencintai karena kita sadar gitu, dan tahu nggak sih lu tentang definisi cinta gitu? Cinta itu banyak sekali spektrumnya, kemudian bisa dikaji oleh para ahli bahwa cinta itu banyak variasinya gitu, dan itu complicated banget cinta itu seperti apa, dan pada akhirnya kita akan punya definisi cinta sendiri-sendiri sih Hui. Jadi kalau yang saya pahami adalah cinta itu sumber kebahagiaan, di mana kita bisa menerima kebaikan dan keburukan. Ketika kita berkomitmen dengan sadar bahwa kita akan hidup bersama,
Berarti harus bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Apa pesan Teteh kepada mereka-mereka yang sedang dalam penantian mau ke arah pernikahan gitu, supaya tidak halu ya gitu, bahwa tadi memandang pernikahan itu bukan sesuatu yang cuman uwu-uwan doang gitu. Apa nih closing statement Teteh buat semuanya? Oke, closing statement dari saya buat teman-teman yang sekarang ada di fase sedang menuju dewasa. Artinya kebutuhan biologis, kebutuhan psikologisnya juga perlu step dalam hidup ke jenjang yang selanjutnya. Mungkin itu pernikahan, mungkin juga bukan gitu. Tapi jangan menikah seolah-olah pernikahan itu adalah jawaban dari semua kegalauan teman-teman. Tidak. Pernikahan itu akan melahirkan kegalauan yang berikutnya. Jadi kalau ingin menikah harus dengan penuh kesadaran dan ilmu. Kalaupun belum siap untuk menikah, enggak apa-apa. Jangan menikah karena dorongan orang lain. Karena menikah itu adalah panggilan, calling, dan setiap jodoh itu sudah ditentukan. Waktunya sudah ditentukan, orangnya sudah ditentukan. Jadi sangat penting buat kita untuk memikirkan bahwa ini adalah level kehidupan kita yang bisa dikatakan di level yang paling kritis gitu. Karena kita akan mengarungi kehidupan dengan orang lain, dan itu tidak mudah. Oke Teh, so powerful banget closing statementnya gitu, dan khususnya bagi aku juga. Karena aku sih merasa gitu, karena pernikahan itu nggak mudah gitu, makanya kan aku join di sekolah rekonsiliasi dan segala macam gitu, karena aku memang punya banyak trauma juga dengan laki-laki gitu. Dan ya tadi, menikah itu karena kesadaran gitu, tidak karena dorongan siapapun, karena kita sadar ingin menikah, dan itu kan sangat sakral sekali. Terima kasih Teh Nenden untuk hari ini sudah mau berbagi terkait dengan pernikahan gitu. Dan semangat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan see you in the next video guys. Dadah. Dadah.